banyak sih Kak perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta ya, khususnya Jabodetabek ya. Sudah ada tolak ukur Kak dari perusahaan itu sendiri. Ikatan dinas itu ada banyak sih Kak. Setelah administrasi lolos, akan tes SKD Kak. Tes CPNS juga sama, pasti awal setelah administrasi itu dia akan tes SKD tadi, meliputi 3 hal tadi. Nah, dari 3 hal tadi itu masing-masing dari TWK, TIU, dan TKP itu memiliki nilai-nilai minimal Kak. Kalau di SMA dulu namanya KKM ya Kak. Iya, KKN. Jadinya kalau kurang dari KKM itu nggak lulus Kak. Seperti itu. Kalau misalkan Kakak tes SKD-nya nanti nggak lulus, bisa ke jalur reguler sama ke jalur mandiri Kak. Seperti itu. Berarti ini intinya tesnya itu sama kayak CPNS gitu ya? Iya Kak. Jadinya tesnya itu awal itu setelah verifikasi pasti tes SKD Kak. Jadinya seperti CPNS pada umumnya, ada TWK, TIU, dan TKP. Untuk kelanjutannya mungkin ada tes psikotes, kemudian kesehatan Kak. Kalau tes kesehatan itu kayak gimana ya? Kalau tes kesehatan, kalau saya pribadi kemarin itu mengalami tes kesehatan itu di STTD Kak. Jadi tes kesehatan itu yang diperiksa mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Kak. Meliputi yang pertama mata Kak. Mata itu diusahakan kalau di Kementerian Perhubungan, kalau di sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu kalau bisa Kak jangan minus Kak, atau jangan melebihi dari -2 lah Kak ya. Jangan melebihi dari -2 Kak. Itu setahu saya ya Kak ya. Mungkin dari para penguji lain ada penilaian tersendiri Kak. Cuma setahu saya itu minusnya itu nggak boleh banyak-banyak sih Kak. Gitu. Itu kalau dari mata. Kemudian gigi Kak. Gigi juga kalau diusahakan harus rapi. Kemudian nggak ada yang bolong-bolong tuh Kak. Kalau ada yang bolong-bolong mending ditambal tuh Kak dari sekarang. Sebelum teman-teman atau rekan-rekan mau tes kesehatan, usahakan jangan ada yang bolong giginya, mending dicabut atau ditambal gitu Kak. Kalau ada yang menggunakan behel sebelum tes kesehatan itu harus dicabut Kak behelnya, seperti itu. Nah, itu mata, gigi, kemudian telinga Kak. Nah, ada juga tes telinga Kak. Kita kayak masuk di ruangan tertentu yang ditentukan oleh penguji. Kita itu mendengarkan suara sampai sekecil mungkin Kak. Jadi kalau kita mendengarkan suara itu kita mencet tombol yang kita pegang. Itu tes telinga Kak. Nah, setelah telinga selesai, ke bawah ada tes ronsen Kak. Kita di ronsen juga dada kita apakah baik, dalam keadaan baik atau tidak. Penilaiannya itu yang tahu hanya penguji Kak, seperti itu. Dari ronsen, tes darah juga iya Kak. Tes darah, tes jantung juga dites waktu kesehatan. Usahakan kalau ingin tes kesehatan jangan begadang Kak malamnya. Kemudian jangan makan makanan yang berlemak, berminyak, seperti itu. Misalkan 1 bulan nih sebelum tes kesehatan sering-sering makan sehat-sehat aja Kak. Minum yang sehat seperti jus, kemudian sayur-sayuran, 4 sehat 5 sempurna ya Kak ya. Iya. Ya seperti itu sih Kak. Usahakan 1 bulan sebelum tes lah harus fit badan. Jangan sampai pilek juga. Itu harus diusahakan gitu Kak. Kemudian ke bawah dari jantung semua dicek. Habis itu kaki Kak. Kaki itu usahakan normal Kak. Jangan ada yang X atau O. Tapi semua itu tergantung dari pengujinya Kak. Penilaiannya seperti apa. Yang penting kita usahakan normal Kak, seperti itu. Kemudian tinggi badan, berat badan juga harus ideal Kak. Itu yang juga menjadi pertimbangan, seperti itu. Oh, kalau tinggi sama berat itu ada batasnya ya? Ya, yang penting ideal sih Kak. Tetapi itu semua
tergantung dari penilaian penguji seperti apa, nanti dipertimbangkan apakah si A itu layak memenuhi syarat untuk ke jenjang berikutnya, ke tes berikutnya apa tidak, itu semua itu ada di tangan penguji seperti itu. Kalau misalkan nih tinggi badan cocok ideal, kemudian tetapi waktu dites matanya -3 atau -5 gitu kan Kak. Nah, itu kan penilaiannya ada sendiri Kak, seperti itu. Walaupun dalam bagus, semua bagus, tapi ada 1-2 yang kurang, jadinya kan kita penguji kan juga mencari orang yang terbaik kan Kak, untuk kesehatannya juga seperti itu. Gak hanya kesehatan, nanti kan dari tes-tes awal tuh nanti di ranking semua orang yang benar-benar nilainya baik akan masuk atau seperti apa kan itu tergantung pengujinya juga Kak. Jadi ya kan juga ada tes lari Kak, namanya tes kesamaptaan Kak. Nah itu juga sebagai pertimbangan mengetahui fisik kita itu seperti apa sih gitu. Jadi ada nilai-nilai tertentu gitu Kak di tes kesamaptaan tadi. Ya tes ikatan dinas itu jauh beda sih Kak. Misalkan STAN, STIS, SSN atau Poltekim ya pasti kayak psikotes gitu ada, pasti kesehatan itu pasti ada, SKD itu juga penting Kak, seperti itu. Mungkin ada beberapa sekolah ikatan dinas yang misalkan STIS ada tes bahasa Inggris dan matematika seperti itu Kak. Oh juga ada bedanya gitu ya? Ya pasti ada beda 1 atau 2 Kak, tetapi secara keseluruhan hampir sama Kak, mulai dari awal sampai akhir itu hampir sama seperti itu. Nah untuk Kak Adit punya nggak tips dan triknya untuk menghadapi tes tulisnya untuk masuk ikatan dinas gitu? Oh, tips dan trik gitu Kak? Iya. Untuk masuk sekolah ikatan dinas? Iya. Nah, kalau tips trik saya ya yang pertama emang harus ada restu dari orang tua Kak. Usaha, berdoa, itu restu orang tua itu nomor pertama lah. Iya. Nah, nomor 1 Kak. Itu terus yang kedua itu sering-sering latihan soal SKD Kak. Nah, kan banyak tuh teman-teman atau rekan-rekan apa sih SKD itu? Pasti kan banyak orang yang nggak tahu kan, orang yang awam gitu. Apa sih SKD itu? SKD itu bagian dari tes awal untuk masuk CPNS atau di sekolah-sekolah ikatan dinas Kak. Nah, SKD itu ya tadi seleksi kompetensi dasar, itu benar-benar awal banget Kak. SKD itu meliputi 3 hal tadi. Nah, gimana sih caranya kita tahu soal-soal SKD ya kan? Banyak kan bertanya-tanya seperti itu. Di internet banyak Kak. Di internet tuh banyak sekali Kak kisi-kisi simulasi SKD, apalagi di Play Store juga ada Kak. Untuk HP Android itu banyak Kak. Mau iseng-iseng nih daripada kita main HP scroll gitu kan, mending kan kita buat belajar simulasi SKD melalui Play Store tadi, kita download contohnya CIT CPNS tahun 2020. Nah itu kan pasti ada tuh muncul di Play Store CAT CPNS 2020 atau 2019 2018, itu setiap tahunnya kadang update Kak itu Kak. Jadinya ada tuh Kak simulasi, memang sih soalnya itu aja, tapi itu pasti kayak kita itu belajar gitu, oh TWK itu seperti ini, tes wawasan kebangsaan tentang Pancasila, kewarganegaraan, kemudian TIU intelijensi umum, oh itu tentang logika kita, tentang logika aritmatika seperti matematika gitu Kak, TIU. Nah kalau TKP itu tes karakteristik pribadi Kak. Nah TKP itu jadinya soalnya itu pribadi kita sendiri Kak. Jadinya di TKP itu penilaiannya itu ada 1-5 Kak. A, B, C, D, E itu nggak ada Kak nilai 0 Kak di TKP. Nah makanya dari teman-teman sendiri kan juga bingung tuh cara belajarnya gimana sih SKD. Apa saya harus beli buku PNS ikatan dinas atau gimana gitu di toko-toko buku terdekat gitu kan. Nggak perlu sih Kak. Yang penting ada banyak kok di internet itu atau di YouTube juga ada banyak
contoh-contoh soal SKD, simulasi juga bisa. Kalian mau download di Play Store juga ada CPNS, tulis saja CIT CPNS tahun berapa, 2020, CIT CPNS 2019, itu pasti banyak Kak di Play Store. Kita ambil rating yang paling tinggi aja Kak, itu yang biasanya terpercaya kan. Iya. Nah, komen-komennya juga kita lihat. Mending kalau kita lagi ada waktu luang gitu Kak ya, Iya. bisa kita luangkan daripada scroll nggak jelas gitu kan, game belajar SKD gitu, simulasi SKD gitu. Nah, itu nanti di situ ada penjelasannya, misalkan Indonesia, kalau TWK itu Indonesia merdeka tahun berapa gitu, nanti ada penjelasannya semua seperti itu. Jadi nggak hanya soal, tapi dia juga menyediakan materi-materi Kak, dari TWK itu apa, TIU itu apa, TKP itu apa. Kadang kan orang-orang kan nggak tahu apa sih SKD gitu kan, pertanyaannya gitu. Nah, Kak Adit, Ya, gimana sih pendidikan di sekolah ikatan dinas berdasarkan pengalamannya Kak Adit gitu? Coba dijelasin aja ceritanya. jadi kalau menurut saya, nah saya ini kan kuliah di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Kak. Nah, PPI Madiun ini di bawah naungan Kementerian Perhubungan, seperti STD itu kan di bawah naungan STIP Jakarta, Ya. Politeknik Penerbangan Surabaya. Nah, atau di Jakarta ada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, PPI Curug yang ada di Tangerang. Nah, kalau dari sekolah ikatan dinas atau sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan Kak, itu pendidikannya semuanya sama Kak, sama semuanya, yaitu diasramakan Kak. Nah, ada pengecualian untuk tingkat akhir Kak, contohnya di STTD itu tingkat akhirnya itu boleh ngekos Kak, nggak di asrama seperti itu. Nah, untuk awal masuknya pada waktu itu saya kan masuk diterima itu bulan September Kak. Intinya September saya masuk ke PPI Madiun. Pada hari itu juga saya berangkat ke Ciwidey Kak, ke Ciwidey untuk melaksanakan mada tukar Kak. Mada tukar itu masa dasar pembentukan karakter Kak. Nah, di Ciwidey Madiun seluruh sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu berangkat semua ke sana Kak, mulai dari penerbangan, laut, darat, udara, itu semua calon taruna itu berangkat ke Ciwidey untuk melaksanakan mada tukar Kak. Itu untuk khusus jalur sekolah pembibitan ya Kak. Jadinya untuk jalur khusus sekolah pembibitan itu berangkat ke Ciwidey, Bandung Kak, di Bandung untuk melaksanakan mada tukar. Kalau nggak salah nih Kak ya, kurang lebih ada 2.676 orang Kak yang melaksanakan mada tukar di Ciwidey Kak. Itu sudah semua sekolah kedinasan di seluruh Indonesia yang Kementerian Perhubungan Kak, yang jalur sekolah pembibitan seperti itu. Itu pada tahun 2018 Kak, bulan September. Kurang lebih kami di Ciwidey melaksanakan mada tukar selama 2 minggu Kak. Di sana itu kami dituntut untuk karakter kita itu dituntut untuk berkembang pokoknya Kak. Nggak boleh individu, kita itu harus kerjasama. Jadinya kita itu walaupun dari PPI Madiun nih Kak, di sana itu kita nggak jadi satu Kak, PPI Madiun semua itu enggak. Jadi kita itu dibagi Kak per tim. Jadinya teman saya itu satu tim itu kalau di sana namanya peloton ya Kak ya. Kalau baris berbaris gitu peloton Kak. Nah, satu peloton saya itu ada yang dari penerbangan, pelayaran, itu yang terbagi dari seluruh Indonesia Kak. Ada yang dari pelayaran Makassar, ada yang dari penerbangan Curug, Tangerang gitu kan. Ada yang dari pelayaran Jakarta, ada yang transportasi darat, Bekasi, seperti itu Kak. Jadinya kita nggak hanya PPI Madiun itu semua enggak Kak. Dari 2606 itu diacak Kak, seperti itu. Jadinya kita harus saling kenal Kak. Nggak boleh kita itu apatis Kak namanya. Nah, kita itu jadinya harus saling bertanya, jangan diem-dieman Kak. Ya harus kenal-kenal seperti itu Kak. Harus bisa beradaptasi. Antara ya betul Kak, antara satu sama lain gitu harus benar-benar kerjasama, gotong royong gitu, nggak memandang kamu dari Madiun, kamu dari penerbangan atau kamu dari kereta api gitu, enggak Kak. Jadinya kita itu jadi satu di sana, dididik,
untuk menjadi karakter yang berkualitas. Setelah dari Ciwidey itu apa? Ada lagi nggak? Oh, dari Ciwidey itu kan kami dari Ciwidey kan namanya Madatukar ya kayak Madatukar. 14 hari kurang lebih 2 minggu ya. Nah setelah Madatukar itu kami balik ke kampus masing-masing itu kak untuk melaksanakan kalau di PP Madiun itu namanya Mada Bintal kak, masa dasar Masa dasar. pembentukan mental kita itu dididik lagi kak di kampus masing-masing. Jadinya selama 3 bulan kami itu pulang dari Bandung itu September, Oktober, November, Desember. Nah dari September akhir sampai Desember pertengahan kak, kami tidak boleh keluar sama sekali, tidak, pokoknya selama pendidikan berlangsung kita tidak menggunakan barang elektronik seperti HP, laptop dan lain sebagainya kak. Jadinya memang kita itu benar-benar dituntut untuk saling kerjasama antar teman, kemudian antar instansi, misalkan dari pelayaran, penerbangan. Nah kalau udah balik ke kampus masing-masing ya kita melaksanakan hal seperti biasa kak, ya seperti kegiatan sehari-hari, kemudian kuliah juga di kelas, pokoknya di sana itu diasramakan kak, dan waktunya juga diatur kak. Jadinya kita nggak boleh seenaknya sendiri gitu. Jadinya pagi misalkan jam 3:30 harus ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh pukul 4. Setelah sholat subuh berjamaah kita harus olahraga pagi. Setelah olahraga pagi kita harus pembersihan di asrama masing-masing, mandi dan lain sebagainya untuk bersiap ke ruang makan. Jadinya sudah ada jadwal sendiri-sendiri. Jadinya udah ada jadwal yang teratur kak. Gak ada tuh taruna yang nggak ikut kegiatan gitu, nggak ada kak. Harus wajib semua melaksanakan kegiatan yang sudah diatur di kampus masing-masing seperti itu. Dari setelah makan pagi selesai kita melaksanakan apel pagi. Setelah apel pagi baru tuh kak ke kelas masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan intinya kalau waktu azan berkumandang kita harus segera ke masjid kak. Jadinya untuk sholat juga kita harus berjamaah kak, bareng-bareng seperti itu. Nah sore tadi setelah asar kami melaksanakan olahraga kembali kak, olahraga sore namanya. Olahraga sore itu nanti setelah asar sampai pukul 5 kak, 17.00, 5 sore. Nah setelah pukul 5 kami pembersihan lagi untuk menuju ke masjid persiapan sholat maghrib kak. Setelah sholat maghrib kita ke ruang makan kembali untuk melaksanakan makan malam. Jadi ya kalau siang setelah sholat zuhur juga ada makan siang kak. Jadinya sehari itu makannya 3 kali kak. 3 kali. Seperti itu. Ya setelah makan malam kita ke masjid untuk melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya berjamaah kita ada waktu luang untuk belajar di kamar masing-masing kak sampai pukul 20.30 kak. Setelah 20.30 atau setengah 9 malam kami persiapan untuk apel malam kak, itu 21.00. Jadinya semua itu sudah ada teratur kak jadwalnya, nggak bisa seenaknya sendiri seperti itu. Setelah 21.00 nanti setelah apel malam kita kegiatan bebas kak, tidur, belajar lagi, silakan seperti itu. Oh itu rutin selama 3 bulan ya kayak begitu? Ya nggak hanya 3 bulan kak, selama kita berada di kampus itu sampai lulus ya seperti itu. Nah itu libur selama 2 minggu kak, jadinya Desember tanggal 20-an itu udah libur kak sampai Januari tanggal 4 atau pokoknya awal Januari kak, seperti itu. Nah setelah masuk bulan Januari, nah kita sama kak, kegiatannya sama seperti biasa seperti 3 bulan tadi, tetapi ada pengecualian. Hari Sabtu Minggu itu ada pesiar atau IB kak. Pesiar atau IB itu kita diizinkan untuk keluar bagi orang atau taruna
yang tidak mempunyai pelanggaran. Jadinya setiap hari di sana itu kegiatan kita kalau tidak mengikuti kegiatan itu dicatat sebagai pelanggaran, Kak. Dan ada sanksi tertentu. Contohnya kakak ya nggak mengikuti olahraga pagi terus ketahuan gitu, Kak. Nah, itu ada sanksi tersendiri dari pengasuh atau pembina, Kak. Kamu nggak dapat IB misalkan, nggak dapat pesiar untuk minggu ini. Nah, jadinya izin pesiar atau izin bermalamnya itu dicabut, Kak. Seperti itu. Jadinya peraturan yang ada di kampus kita masing-masing itu harus diikuti dengan baik dan benar, Kak. Seperti itu. Jadinya untuk Sabtu Minggu sendiri ada kan namanya tadi pesiar atau IB tadi, seperti itu. Itu selama 3 tahun, Kak, seperti itu, Kak. Jadinya libur hari raya Idul Fitri dan Natal dan Tahun Baru, seperti itu. Kalau di kampus saya ya, Kak, ya, mungkin di kampus lain ada tambahan, Kak, untuk libur semester gitu, ada mungkin. Nah, bisa jelasin nggak tuh perbedaannya tuh gimana sih? Lebih ke belajar mengajarnya. Setiap kedinasan itu beda-beda sih, Kak. Calon ASN, Kak, atau aparatur sipil negara.